semua itu? Wah, rezeki nomplok nih. Wah, mantap. Amplopnya tebal. Pasti ada 1 juta nih. Ada si Dodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Syamil, Anto. Kita makan bakso yuk. Hah? Tapi kami nggak punya uang, Dok. Tenang, ada Dodo gitu loh. Mau nggak? Bener nih, Dok. Jadi kita ditraktir nih. Iya benar. Kapan sih Dodo pernah bohong? Oke deh kalau begitu. Sip, ayo. Udah belum, Bang? Sabar, Den. Bener nih, Dok. Kamu yang traktir. Iya benar. Cerewet bener sih. Dok, sama es telernya sekalian kan, Dok? Mau es teler kek, es pingsan kek, silakan. Bisa aja si Dodo. Itu kan si Amir. Mir, sini Mir. Iya, ayo cepat gabung ke sini. Ya, ayo cepat ke sini, Mir. Apa dong manggil-manggil? Mau traktir? Mir, dari mana kamu, Mir? Dari rumah. Terus mau kemana? Mau ke rumah Harry. Ini Den. Wah, sedap sekali. Mau ikutan makan bakso nggak? Udah pesen sana. Dodo yang traktir. Bener nih. Udah, bener, Mir. Hari ini Dodo jadi bos kita. Sip lah. Satu lagi ya, Bang. Iya, Den. Wah, sedapnya. Nyam. Ini baksonya. Wah, asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gabung sini. Harry. Ayo Mau ikutan. kemana? Wah, Ajak dong kalau Pesta makan. nih. kalau kalian berdua mau, pesen aja langsung. Kebetulan ketemu di sini. Mau bakso nggak, Her? Kalau gratis sih, mau. Tenang di, Her. Kita semua makan di sini gratis. Kok bisa? Kan ada bos Dodo. Bang, satu Pesen lagi satu bang. lagi, Bang. Nggak pedes ya bang? Wah, hebat nih si Dodo. Iya, tumben. Emang Dodo punya duit? Tahu deh. Mungkin dia punya barangkali. Mana berani dia ngajak-ngajak kita kalau nggak punya duit. Udah, makan aja. Hehehe, Dodo. Bang, satu lagi ya bang? Kamu masih nambah lagi, Dok? Iya, kamu kalau mau juga boleh kok. Ah, paling banyak juga 100.000. Sementara uang Dodo kan ada 1 juta. Sisanya masih banyak. Bener nih, Dok. Duitnya ada nggak? Iya, Dok. Bener kan ada. Udah, makan aja. Tenang. Ada yang mau nambah? Enggak ada. Makasih, Udah Dok. kenyang, Dok. Ya sudah kalau begitu. Berapa bang semuanya? Sama minumnya jadi 78.000, Den. Hah? Cuma 78.000? Iya, Den. Kalau begitu, bikin 3 lagi deh, dibungkus. Dodo mau bawa pulang. Hah? Nah, jadi berapa semuanya? Berarti sekarang jadi 90.000, Den. Oke, tolong dibuatkan deh. Dodo kasih 100.000. Kembaliannya ambil aja nanti ya. Hah? Gawat, cuma 40.000. Sisanya kemana? Ah, kamu kenapa sih, Dok? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Uangnya kurang. Hah? Apa kamu bilang? Belagu sih jadi orang. Tadi ditanya tenang-tenang aja. Katanya ada duitnya. Mana aku nggak punya duit lagi. Dodo Makanya, kamu gimana gitu sih, Dok? lagi. Kamu gimana sih, Dok? Tadinya ada 1 juta.
Loh, sisanya kemana? Itu dia yang Dodo bingung. Uangnya ada di mana, Dok? Di dalam amplop. Sudah dihitung belum? Bener ada 1 juta? Belum sih. Memang uang di amplop itu dari mana, Dok? Dari nemu. Nemu di mana? Tadi di jalanan Dodo melihat dompet yang isinya amplop tebal. Karena tidak tahu punya siapa, Dodo ambil saja amplopnya. Sementara dompetnya Dodo buang. Terus, kok tadi kamu bilang ada 1 juta? Iya, itu perkiraan Dodo. Abis amplopnya tebal banget sih. Sewaktu dibuka, uangnya cuma 40.000. Yang lainnya kertas doang. Hah? Kenapa kamu nggak periksa dulu? Repot deh sekarang. Iya nih. Dasar si Oh, Gini aja deh, kalian tunggu di sini. Dodo mau cari sisanya. Barangkali masih ada di dompet itu. Bang, ini duitnya 40.000 dulu ya. Sisanya sebentar lagi. Enak aja. kabur lagi, Dok. Ini Den, pesanannya 3 bungkus sudah jadi. Uangnya kurang Den. Pegang dulu Pak baksonya. Nanti yang mau makan mau ambil sendiri katanya. Oh gitu. Ya sudah. Terus, sekarang gimana, Dok? Sebentar, beri kesempatan Dodo berpikir. Harusnya mikirnya tadi, Dok, bukan sekarang. Iya nih. Nah, ini dia. Teman-teman, tenang ya. Bala bantuan telah datang. Bala bantuan apa? Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sedang ada pesta bakso ya? Apanya yang pesta bakso? Iya, kecil-kecilan Kak Nadia. Kak Nadia mau? Mau? Memang ada? Ada. Bang, mana tadi yang 3 bungkus? Oh, ini Den. Ini buat Kak Nadia. Hah? Oh, terima kasih ya, Dok. Wah, banyak sekali sampai 3 bungkus. Ini tidak seberapa Kak Nadia. Ini berapa harganya? Ya, gak usah banyak-banyak Kak Nadia. 60.000 saja. Hah? Mahal bener, Dok. Tidak salah. Hehehe. Bang, memang berapa sih harga sebenarnya? Sebenarnya 90.000 Neng. Baru dibayar 40.000. Sisanya 50.000. Siapa saja yang makan, Dok? Semuanya. Pasti kamu traktir teman-teman, tapi duitnya kurang ya? Kira-kira gitu deh. Dodo. Terus gimana Kak sisanya? Gimana, Dok? Iya, Kak. Gimana? Ya sudah, kebetulan Kak Nadia lagi ada rejeki nih. Kak Nadia bayarin deh. Hore! Alhamdulillah. Selamat. Tapi kok bisa begini sih? Bagaimana ceritanya? Begini, Kak. Dodo menemukan uang di jalan. Uangnya di dalam amplop. Dodo tidak memeriksanya lebih dulu. Ternyata isinya cuma 40.000. Jadi kurang deh bayar baksonya. Benar begitu, Dok? Benar Kak. Sebenarnya kita tidak boleh berlaku sembarangan terhadap barang yang kita temukan. Dengarkan ya, yang namanya barang temuan itu sesuatu yang harus dijaga karena pasti ada pemiliknya. Kita tidak boleh langsung memilikinya dan membelanjakannya. Kalau barang itu tidak ada identitasnya, dari mana kita tahu siapa pemiliknya? Menurut Rasulullah, umumkanlah dahulu barang tersebut selama 1 tahun. Apabila tidak ada yang mengaku, simpanlah tempat dan bungkusannya. Jika pemiliknya tidak datang juga, maka manfaatkanlah. Namun, jika ada yang mengakui, maka kembalikanlah kepada yang berhak. Oh begitu. Wah, Dodo belum sempat mengumumkan. Tapi sudah Dodo pakai buat bayar bakso. Gimana dong? Makanya, Dok, jangan suka asal. Iya nih, suka menggampangkan urusan. Iya, Dodo gitu loh melulu.
Pakai uang Kak Nadia dulu. Kebetulan Kak Nadia baru dapat honor menulis puisi dari majalah. Nih, Dok. Uang 40.000 kamu serahkan ke Pak Ustadz di masjid. Lalu ceritakan awal mula ketemunya. Kamu paham, Dok? Paham, Kak. Awas lo, Dok. Jangan dijajanin lagi. Ya enggak lah, Tok. Masa Dodo jajanin lagi? Wah, Nadia asik, Kak. Asik. Alhamdulillah. Nah, Dok, lain kali jangan sembarangan memakai barang temuan. Iya deh. Wah, asik. Aduh, aduh, Kamu kenapa, Syamil? nggak tahu nih. Mulus sekali perutku. Awas, nanti kentut loh. Kamu nih, Dok. Temen lagi sakit dibecandain. Aduh. Aduh, Dok. Nggak tahan nih, Dok. Nih, tolong pegangin, Dok. Kamu mau kemana? Tunggu sebentar. Aku ada urusan. Gak tahan nih, Syamil. Bilang aja kalau kamu mau ke toilet. Pakai malu-malu lagi. Dok, main bola yuk. Oke, kapan? Ya sekarang, Dok. Oke, siapa takut? Di lapangan biasa kan? Iyalah, di lapangan biasa. Yuk, kita jalan. Ayo. Dok, itu tas yang di depan, tas makanan dan minuman kamu ya? Oh iya, kalian duluan deh. Loh, kenapa, Dok? Ini tasnya Syamil ke bawah. Nanti Dodo nyusul, oke? Jangan lama-lama, Dok. Beres. Syamil sudah selesai belum ya? Repot juga nih kalau belum. Syamil, udah belum? Belum. Masih lama nggak? Nggak tahu. Cepetan dong. Iya. Aduh, kayaknya Syamil masih lama nih. Titipkan ke siapa ya? Berputar, berputar lagi. Suara siapa tuh? Hei, ayo dong, berputar lagi, berputar. Nah, ada Paman gitu Adul nih. dong. Titip ke dia aja ah. Paman Adul. Si gendut, ada apa dia? Paman Adul, lagi mainan ya? Iya, kenapa memang? Dodo minta tolong dong. Minta tolong apa? Nitip tas. Nitip. Orang lagi asik main juga. Ntar Dodo beliin es krim. Sebentar aja. Nih. Bener ya. Es krim ya. Es krim. Iya. Dah Paman Adul. Titip sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Wah, bagus juga tasnya si gendut. Kemana sih si gendut lama banget? Nitip. Beli es krim di mana dia? Udah panas, haus lagi. Wow, enak bener makanannya si gendut. Cobain Lega deh. Loh, Dok, Dodo. Dodo. Hah? Jangan! Paman Adul. Aduh,
kamu ini datang-datang ngagetin. Aku keselak tahu. Siapa suruh paman makan kue donatku nggak bilang? Aku cari-cari, ada di sini. Siapa yang makan donat kamu? Siapa lagi? Tuh, Enak saja ngaku-ngaku. Ini punyanya si gendut tahu. kata siapa itu punya Dodo? Loh, aku ambil dari tas itu yang dititipkan si gendut. Tas itu punya aku. Punya si gendut. Punya aku. Punya si gendut. Punya aku. Punya si Ada gendut. apa ini? Waduh, Tas itu punya aku. Tadi dititipkan ke Dodo. Ya berarti donatnya punya aku. Bukan, tas itu dititipkan ke aku sama si gendut. Tapi itu punya aku. Syamil dan Paman Adul kenapa, Dok? nggak tahu. Syamil, Paman Adul, ada apa? Hah? Ini nih karena dia. Paman Adul makan donatnya Samil. Dengar ya anak kecil. Siapa yang makan donat kamu? Sembarangan. Iya, Paman sudah makan donat Samil. Aku makan donat si gendut. Donat aku. Sudah. Memang bagaimana ceritanya? Aku dititipkan tas ini sama si gendut. Katanya cuma sebentar dan mau membelikan es krim buat aku. Iya kan gendut? 15 menit sampai 30 menit. Aku tungguin gak muncul-muncul. Karena aku lapar dan lelah menunggu, aku buka saja tasnya dia. Ternyata ada donat lezat di sana. Aku makan saja semuanya. Aku lagi enak-enak makan, datang Samil. Sambil menghardik aku hingga aku tersedak dan kaget. Meneketeh. Oh, begitu. Memang waktu nitip ke Paman Adul, kamu tidak bilang, Do, ini tas punya Syamil. Iya sih, Dodo tidak bilang itu tasnya Syamil. Dodo lupa. Hah? Oh, jelas deh sekarang permasalahannya. Begini ya Paman Adul, Dodo, dan Syamil. Ada yang harus diperhatikan dalam menitipkan sesuatu dan menerima titipan. Apa itu, Kak? Baik, kakak jelaskan. Kalian dengarkan ya. Yang dimaksud dengan barang titipan adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan. Dan dia berkewajiban mengembalikannya saat pemiliknya meminta kembali. Boleh tidak menolak barang titipan? Boleh. Bila merasa keberatan dan khawatir tidak mampu menjaganya, kita boleh menolaknya. Paman Adul harusnya menolak dong kalau nggak sanggup. Siapa bilang aku nggak sanggup? Aku sanggup. Tapi kok donat Samil dimakan semua? Itu kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Pertama, aku nggak tahu tas ini punya kamu. Kedua, si gendut janji nggak lama-lama nitipinnya. Ketiga, katanya dia mau belikan es krim buatku. Bener, Dok. Iya sih, karena dia. Nah, sekarang mana es krimku, hah? Tenang Paman, Dodo ambil dulu ya. Hei, mau kabur ya? Hei, tunggu! Jangan kabur kamu! Hei, jangan kabur! Tunggu! Anak-anak, sesuai rencana hari ini, kita akan mengadakan piknik bersama. Bapak ingin kalian tetap tertib selama perjalanan dan senantiasa menjaga nama baik sekolah. Namun, sebelumnya kita akan singgah sebentar di sebuah panti asuhan yatim piatu. Di sana, pihak sekolah akan menyampaikan santunan bagi rekan-rekan kalian yang tinggal di sana. Bagaimana? Kalian mengerti? Mengerti, Pak! Bagus. Karena waktu sudah cukup siang, kita segera berangkat sekarang. Assalamualaikum. Wah, Yang membawa alat-alat permainan, kalian bisa kumpulkan ke dalam bus ini. Ayo berangkat. Asik. Berangkat. Bagaimana? Sudah siap semua? Ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Nah, ayo kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak Supir, kita jalan sekarang. Baik, Pak.
sini senang, di sana senang, di mana-mana aduh senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aduh senang. Ya anak-anak, alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Panti Asuhan Yatim Piatu Ananda. Silakan turun satu persatu dengan tertib. Dok, bangun dok, udah sampai. Udah sampai ya? Iya, tapi bukan di tempat wisata. Kita singgah dulu di panti asuhan. Ayo cepat turun. Iya, iya. Selamat datang di Panti Asuhan Ananda, adik-adik. Di sini kalian akan bertemu dengan teman-teman. Panti asuhan ini diisi sekitar 100 orang anak-anak yang kebetulan ada yang yatim, piatu atau yatim piatu. Yang paling kecil berusia 3 tahun dan yang paling besar berusia 15 tahun. Di sebelah kanan Bapak adalah perwakilan dari teman-teman kalian yang tinggal di panti asuhan ini. Insya Allah, masing-masing akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum, namaku Ihsan, lengkapnya Ihsanul Amala. Kirain Amelia. Usiaku 10 tahun, ibuku sudah meninggal, sementara ayahku bekerja di Arab Saudi. Aku dititipkan di sini sejak usiaku 2 tahun sampai sekarang. Assalamualaikum, namaku Dewi. Usiaku juga 10 tahun. Aku sangat suka membaca. Aku baru masuk panti asuhan ini setahun yang lalu. Tadinya aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tapi mereka menjadi korban kebakaran. Ayah ibuku dan kedua adikku meninggal dunia. Kalau aku nggak bisa hidup sebatang kara begitu. Sedih ya. Nah, yang terakhir dan yang paling kecil ini namanya Didit. Kami mengurusnya sejak bayi. Usianya baru 3 tahun. Benar kan, Dit? Dok, Didit mirip kamu dok. Adik kamu ya dok? Hush, kamu nih sembarangan. Ayahnya seorang pelaut yang wafat tenggelam karena gelombang yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya. Ibunya Didit membesarkan seorang diri dan jatuh sakit. Karena sakit, ibunya pun meninggal. Begitulah kira-kira perkenalan singkat dari kami. Siapa yang ingin bertanya? Kamu sudah pernah bertemu jalan-jalan dengan sama orang makan tua? es krim? Punya mainan nggak? Dok, kamu kenapa dok? Dodo kenapa nih? Aku susul ah. Dodo, tunggu dok. Dodo, Kamu Syamil. kamu kenapa dok? Nggak apa-apa kok Syamil. Tapi kok kamu menangis begitu? Dodo jadi sedih mendengar cerita si Didit. Iya sih. Dodo jadi teringat ayah, Mil. Kamu kan tahu, ayahku juga seorang pelaut. Aku takut kejadian pada ayahnya Didit juga terjadi pada ayahku. Oh, Dodo tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayah dan ibuku. Jangan-jangan nanti aku bisa tinggal di sini juga. dok, jangan begitu. Jangan serem-serem bayanginnya. Aku juga takut kehilangan kamu, dok. Kita nggak bisa main barengan lagi nanti. Itulah Mil, nanti kita nggak bisa main sama-sama. Nah, gini aja, dok. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menggembirakan teman-teman di sini, terutama Didit. Bener juga Syamil. Tapi apa yang harus kita lakukan ya? Kamu yakin, dok? Yakin, Dodo gitu loh. Baiklah Pak Hasan, kami pamit dulu. Terima kasih atas sambutannya. Sama-sama Pak Awal. Terima kasih juga atas perhatian dan santunannya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ayo anak-anak, kita pamit. Salim dulu ya. Tunggu. Sebelum kita pulang, Dodo mau kasih kejutan dulu Pak Guru. Hah? Ada apa, Do? Ini Pak,
Dodo ingin kasih kenang-kenangan untuk teman-teman di panti asuhan, terutama untuk Didit. Kenang-kenangan apa? Tahu tuh. Syamil, Bawa apa tuh Syamil? Nih, Dok. terima kasih ya. Ini Pak. Baik, terima kasih. Saya terima ya. Dodo, Syamil, Bapak begitu bangga dengan kalian. Bapak tidak menyangka kalian begitu dermawan dan baik hati. Nah anak-anak, kalian bisa meneladani Dodo dan Syamil yang telah mempersiapkan kejutan kepada teman-teman di panti asuhan ini. Nah, anak-anak bersiap-siap ya. Sebentar lagi kita akan tiba di tempat tujuan. Nah, turunnya pelan-pelan. Amir, Anto, turunkan barang-barang. Yuk kita ke pintu belakang. Hah? Loh, kok nggak ada? Tadi kamu lihat nggak toh ada kardus di sini? Waktu berangkat sih ada. Kan Pak Guru yang taruh. Harusnya kamu tahu di mana kardus itu. Mana aku lihat. Tadi kan aku duduk di tengah. Kamu kan yang tadi duduk di belakang. Aduh, aku nggak perhatiin ya. Aku ketiduran Amir, tadi. Anto, ayo, cepat turunkan. Gimana nih? Ya udah, bilang aja nggak ada. Bagaimana Pak? Tiketnya sudah beres? Sudah Pak, anak-anak tinggal masuk saja. Pak Guru! Ada apa kalian teriak-teriak? Pak, mainan sekardus hilang Pak. Hah? Hilang? Kalian sudah cari? Sudah kami periksa di setiap kolong juga tidak ada, Pak. Anto, coba kau kumpulkan teman-teman di dekat pintu masuk. Iya, Pak. Memang kenapa Pak Guru? Karena tadi Bapak Guru dan beberapa teman kalian sudah mencarinya di dalam bis dan tidak menemukannya. Siapa yang yang enggak deh? Kamu lihat Tahu nggak? juga deh. Anak-anak tenang dulu. Ada apa nih Pak? Kelihatannya serius sekali. Ini dong, kita kehilangan mainan yang satu kardus. Iya dong. Padahal waktu berangkat tadi ada di belakang. Iya nggak teman-teman? Iya, ada. Oh itu. Kamu melihatnya, Do? Ya bukan cuma Dodo saja yang melihat. Kan semua juga banyak yang melihat. Semua melihat. Maksud kamu gimana sih, Dok? Kita udah cari kemana-mana, tapi tetap nggak ada. Iya nih si Dodo. Udah begini masih ngasal aja jadi orang. Tunggu dulu dong. Jangan emosi. Mainan itu dan kardusnya kan sudah Dodo hibahkan tadi. Hah? Loh, kok pada kaget? Dok, kamu kok nggak izin dulu? Kan kami belum tentu setuju. Loh, kan kalian sudah tepuk tangan tadi. Berarti setuju dong. Iya ya. Tadi Dodo dibantu Syamil. Hebat kan? Dodo mengajari Syamil berbuat kebaikan. Siapa dulu dong? Dodo gitu loh. Sekali-kali kita menggembirakan orang yang kesusahan itu kan bagus. Dapat pahala lagi. Dasar anak-anak. Pak Guru, memangnya begitu yang dimaksud dengan hibah? Baiklah. Begini ya anak-anak, Bapak jelaskan. Hibah atau hadiah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Yang diberikan itu adalah barang-barang yang memenuhi syarat tertentu. Pertama, barang-barangnya itu harus sesuatu yang halal dan tidak diharamkan. Misalnya, minuman keras, barang curian, dan lain-lain. Kedua, barang tersebut bukanlah milik umum atau barang orang lain. Dan ketiga, barang itu diberikan dengan penuh keridoan, ikhlas, atau tidak terpaksa. Tapi hibah itu termasuk amal soleh kan Pak? Ya jelas, hibah itu apabila memenuhi syarat merupakan sebuah amal soleh yang besar pahalanya. Tuh kan, berarti bagus dong ide Dodo. Bagus, Dok. Kalau itu barang kamu sendiri. Sabda Rasulullah, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis dari Abu Hurairah. Nah, Dodo, Syamil, kalian harus minta izin dulu kepada yang punya.
apabila ingin menghibahkannya. Maaf deh, tadi maksud kami kan baik untuk mengembirakan teman-teman kita di panti asuhan. Iya, Syamil betul. Syukurlah kalau kalian mengerti. Iya, kami mengerti Pak Guru. Tapi ide Dodo keren kan, Pak? Iya, bagus idenya. Dodo gitu loh. Maaf ya teman-teman. Lain kali jangan begitu lagi ya. Ya sudah ya, begini saja. Kebetulan Pak Tuji juga sudah mencarikan mainan penggantinya. Jadi kalian masih bisa bermain. Sip lah.